turun tajam. Kita tidak sedang merayakan sepinya satu tempat ibadah atau membanggakan ramainya yang lain. Gereja-gereja di Eropa, di Amerika, dan di berbagai belahan dunia sepi. Fenomena apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kalian di channel YouTube Pendeta Insaf TV. Para sobat, kali ini kita mau reaction dari akun Islamotiva. Yuk kita subscribe, like, dan share Islamotiva. Ya, para sobat, Islamotiva membuat video yang sangat menarik, di mana judulnya adalah gereja-gereja di Eropa sepi dan kosong. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, admin sering sekali membuat video seperti ini, di mana fenomena yang terjadi di dunia barat, gereja-gerejanya sepi, gereja-gerejanya banyak yang dijual, gereja-gerejanya banyak yang mangkrak. Perpuluhan, tahu perpuluhan? Perpuluhan atau iuran gereja atau apalah namanya itu, sumbangan dari jemaat gereja ke gereja itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Bayangkan jika yang hadir di gereja-gereja itu hanya 6-12 orang, bagaimana bisa menutupi operasional kos gereja? Biaya gereja tak akan tertutup. Ujung-ujungnya gereja dijual, gereja dijadikan masjid, gereja dijadikan bar, gereja dijadikan tempat olahraga, gedung olahraga, gereja dijadikan pabrik bir, dan gereja-gereja yang mangkrak. Banyak sekali iklan-iklan penjualan gereja di negara barat itu. Ya, fenomena gereja kosong dan sepi, apa yang terjadi? Kita saksikan video ini, kemudian kita komentari. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islamotiva semua, kali ini kita akan mengulas topik yang sangat menarik. Di Eropa, gereja semakin sepi. Kemana mereka? Jumlah orang yang menghadiri gereja secara rutin di Eropa terus menurun tajam. Kita tidak sedang merayakan sepinya satu tempat ibadah atau membanggakan ramainya yang lain. Kita sedang mengamati arah perubahan zaman. Ada satu pertanyaan yang akhir-akhir ini muncul dan mulai ramai diperbincangkan. Mengapa gereja-gereja di Eropa semakin sepi? Bahkan ada yang sampai dijual, kosong bertahun-tahun, atau beralih fungsi. Kemana para jemaatnya? Apakah mereka berhenti percaya pada Tuhan? Apakah ini karena budaya sekuler? Atau adakah sesuatu yang lain? Kalau kita mau jujur, perubahan itu nyata. Dan menariknya, di balik semua itu, muncul fenomena lain yang justru menguat. Gelombang mualaf yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Apakah ada hubungannya antara sepinya gereja dengan bertambahnya orang yang masuk Islam? Ataukah dua hal ini hanya kebetulan belaka? Mari kita lihat pelan-pelan dengan kepala dingin. Eropa dulunya adalah wilayah yang sangat religius. Gereja adalah pusat kehidupan masyarakat, bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat mengambil keputusan penting, tempat orang belajar, dan bahkan tempat perlindungan. Namun, sejak era pencerahan, perlahan-lahan peran agama mulai berkurang. Nalar dan sains mulai mengambil alih kepercayaan lama. Tapi, apakah ini berarti masyarakat Eropa menjadi benar-benar ateis? Tidak juga. Banyak dari mereka yang kehilangan rasa percaya bukan karena tidak ingin mengenal Tuhan, tetapi karena kesan bahwa agama hanya ritual tanpa makna. Hal itulah yang membuat mereka menjauh. Mereka tidak membenci Tuhan, mereka hanya tidak menemukan Tuhan di tempat yang mereka kenal sejak kecil. Menurut data dari Pew Research Center dan Eurobarometer, jumlah orang yang menghadiri gereja secara rutin di Eropa terus menurun tajam. Di Perancis, hanya 5% yang rutin datang ke gereja. Di Jerman, sekitar 9%. Di Inggris, gereja-gereja Anglikan sudah banyak yang tutup atau dijual karena tidak ada jemaat. Beberapa gereja bahkan tidak bisa dipertahankan karena biaya perawatan terlalu mahal. Ya, betul kan? Di Belanda, diperkirakan 1.200 gereja akan ditutup hingga tahun 2030. Di Belanda ada banyak diantaranya dijual ke pihak swasta. Ada yang dijadikan kafe, galeri seni, bahkan tempat tinggal. Tetapi yang menarik, sebagian dari gereja-gereja itu justru dibeli oleh komunitas muslim dan diubah menjadi masjid. Misalnya, di Amsterdam, sebuah gereja Katolik berubah menjadi Masjid Fatih Chami. Di Hamburg, Jerman, sebuah gereja yang sudah tutup sejak 2002 karena minimnya jemaat, kini menjadi Masjid Al-Nur. Masjid lagi di Hamburg, Jerman. Ini bukan cerita fiksi.
Ini kenyataan di banyak kota besar di Eropa. Di saat gereja sepi, masjid di Eropa justru semakin ramai. Bukan hanya karena imigran Muslim yang menetap di Eropa, tetapi juga karena orang-orang asli Eropa mulai masuk Islam. Banyak yang mu'alaf. Menurut penelitian, rata-rata ada 20.000 hingga 25.000 orang masuk Islam setiap tahun di Eropa. 20.000 sampai 25.000 Di Inggris, orang. ada sekitar 5.000 mu'alaf baru setiap tahun. Di Perancis, jumlah mu'alaf mencapai lebih dari 100.000 orang. Dan angka itu terus naik. Masya Allah. Yang menarik, sebagian besar mu'alaf ini bukan karena pernikahan. Mereka adalah orang-orang yang mencari sendiri, membaca Al-Quran, bertanya, berdiskusi, lalu memutuskan untuk menjadi Muslim. Sebagian dari mereka menyebut bahwa Islam menawarkan sesuatu yang sudah lama mereka cari, yaitu kejelasan. Dalam Islam, ajaran tentang Tuhan itu jelas. Konsep tentang hidup dan mati itu tegas. Tidak ada konsep dosa warisan. Tidak ada konsep Tuhan tiga, tetapi satu. Atau satu di dalam tiga. Tuhan tiga. Mereka juga menyukai bagaimana Islam menyatukan antara akal dan iman. Al-Quran tidak anti sains, bahkan mengajak berpikir. Dan yang membuat mereka tersentuh adalah bahwa Islam melihat manusia secara seimbang. Ada ruh, ada akal, dan ada fisik. Ibadah bukan cuma soal hati, tetapi juga gerakan tubuh. Ada harmoni. Beberapa mu'alaf juga menyebutkan bahwa mereka merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka temukan sebelumnya. Ada kedisiplinan yang menenangkan. Sholat 5 waktu membuat hidup mereka lebih teratur. Puasa membuat mereka lebih peka. Zakat mengajari mereka berbagi. Dan haji itu pengalaman spiritual yang luar biasa. Kalau ini hanya terjadi pada 1-2 orang, mungkin bisa diabaikan. Tetapi hal ini terjadi pada puluhan ribu orang. Sebagian besar adalah dari kalangan terdidik. Banyak dari mereka adalah ilmuwan, dosen, mahasiswa, penulis, jurnalis, bahkan tokoh publik. Sebut saja Lauren Booth, jurnalis Inggris sekaligus adik ipar Tony Blair. Lalu ada Wilfred Hoffmann, mantan diplomat Jerman. Semua mereka masuk Islam bukan karena tekanan, tapi karena pencarian. Jadi, kemana mereka pergi? Mereka tidak hilang. Mereka hanya berpindah arah dari tempat yang dulu tidak lagi memberi jawaban ke arah ajaran yang mereka rasa lebih membumi, lebih spiritual, dan lebih masuk akal. Mereka tetap mencari Tuhan, tapi kini mereka memanggilnya dengan nama Allah. Kita tidak sedang merayakan sepinya satu tempat ibadah atau membanggakan ramainya yang lain. Kita sedang mengamati arah perubahan zaman. Masyarakat Eropa yang kritis, logis, dan haus makna sedang bergerak. Sebagian dari mereka menemukan jawaban dalam Islam, dan itu disebabkan karena mereka mencari sendiri, bukan karena paksaan. Hal itulah yang membuat fenomena ini layak direnungkan. Semoga video ini menambah wawasan kita tentang Islam di dunia barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sobat, tak bisa dinafikan lagi, sudah jelas dan gamblang. Fenomena yang terjadi di Eropa, di Amerika, di negara-negara maju adalah gereja yang sepi jemaat. Gereja gede, gereja mewah yang hadir cuma di bawah 10 orang. Itu pun yang berkaki 3. Yang tua-tua yang jalan sudah nunuk-nunuk pakai tongkat. Anak mudanya kemana? Sudah nggak percaya dengan gereja. Karena ajaran-ajaran kekristenan, ajaran-ajaran doktrin pendeta tak masuk di akal sehat mereka. Semua sudah meninggalkan gereja. Pilihannya 2. Ada yang menjadi agnostik atau ateis dan menjadi mu'alaf. Sekarang berbalik pada para sobat, teman-temanku Kristen dan Katolik, apakah Anda akan ketinggalan zaman, tertinggal dengan peradaban yang zaman sudah mulai berganti ini, dari kekristenan menuju ke Islam? Atau Anda diem-diem baik menikmati doktrinnya Paulus, doktrinnya gereja? Pilihan cerdas ada di tangan Anda. Yuk kita menyembah Tuhannya Yesus,
bukan menyembah Yesus. Siapa Tuhannya Yesus? Allah yang Esa, Allah yang Tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.